Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas tentang zat dan perubahannya. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Siap belajar bukan? Baik, mari kita mulai. Pada topik zat dan perubahannya, untuk pelajaran IPA kelas 7 kurikulum merdeka ini, materi yang akan dibahas yaitu tentang zat atau materi dan partikel, sifat zat, perubahan wujud zat, perubahan fisika dan perubahan kimia, massa jenis, perbedaan mengapung, melayang, dan tenggelam. Anak-anak, coba perhatikan sekeliling kalian. Adakah materi di sekitar kalian? Apa yang kalian lihat? Meja, batu, tanah, atau apa saja? Ya, itu adalah materi. Jadi, apakah materi itu? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Jadi, apa saja yang termasuk materi tadi? Batu, air, gas, kayu, dan lain sebagainya. Lantas, tersusun atas apa sajakah materi? Iya, benar. Materi tersusun atas partikel. Jadi, apa itu partikel? Partikel adalah bagian terkecil dari suatu zat atau materi. Lantas, tahukah kalian ada berapa macamkah zat itu? Benar sekali, zat terdiri atas zat padat, zat cair, dan zat gas. Zat padat contohnya adalah batu, tanah, kayu, dan lain sebagainya. Zat gas terdiri atas udara, asap, angin, dan zat cair terdiri atas air itu sendiri, minyak, susu, dan lain sebagainya. Zat padat memiliki sifat bentuknya tetap, volumenya tetap, kemudian memiliki ikatan antar partikel yang sangat kuat. Hal inilah yang menyebabkan zat padat tidak mudah berubah bentuk. Contohnya ada batu, kayu, meja, tanah, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan sifat zat cair? Nah, kalau kalian perhatikan kecap, susu, air itu sendiri, pernahkah kalian meletakkannya di tempat yang berbeda-beda? Lantas bagaimanakah bentuknya? Benar sekali, bentuk zat cair berubah-ubah sesuai wadahnya. Volumenya tetap, ikatan antar partikel agak renggang. Maka dari itu, sifat zat cair bisa menempati ruang menyesuaikan dengan wadahnya atau tempatnya. Berbeda dengan zat padat yang sifatnya rapat dan tidak mudah berubah bentuk. Begitu juga dengan zat gas, pastinya memiliki sifat yang berbeda lagi. Zat gas kalau kita perhatikan seperti asap, kemudian aroma dari suatu makanan, minuman, parfum, mudah menyebar bukan? Nah, itu menunjukkan sifat dari zat gas. Bentuk zat gas berubah-ubah mengikuti ruang. Volumenya pun juga berubah-ubah mengikuti ruang. Ikatan antar partikelnya sangat renggang. Maka dari itu, zat gas mudah sekali memenuhi ruangan. Seberapa luas pun. Wujud zat juga bisa mengalami perubahan. Perubahan wujud zat ini bisa terjadi karena pengaruh adanya kalor. Zat akan melepaskan atau menerima kalor yang akan mempengaruhi perubahan wujud zatnya. Zat padat bisa berubah wujud menjadi zat cair. Peristiwa ini disebut mencair, melebur, atau meleleh. Zat padat akan berubah menjadi zat cair ketika menerima kalor. Hal ini terjadi pada saat suatu benda dilakukan pemanasan atau suatu benda dibiarkan di suhu yang lebih tinggi dari suhu biasanya. Contohnya es mencair
Pernahkah kalian membuat es? Ya, benar sekali. Peristiwa perubahan zat cair menjadi zat padat yang terjadi pada saat pembuatan es itu disebut membeku. Peristiwa ini terjadi karena zat cair melepaskan kalor sehingga suhunya lebih rendah dan terbentuklah zat padat. Seperti saat kita membuat es tadi. Apakah zat cair berubah menjadi zat gas? Nah, peristiwa ini sering kita amati pada saat sedang memasak air. Air pada saat dipanaskan dengan menggunakan api, artinya zat cair menerima kalor. Nah, pada saat ini lama-kelamaan air akan mendidih dan terjadilah penguapan. Pada saat penguapan ini terbentuklah zat gas. Pernahkah kalian mengamati titik-titik air di atas permukaan daun pada pagi hari? Benar sekali, itu adalah embun. Embun terjadi karena perubahan zat gas menjadi zat cair. Peristiwa ini kita sebut dengan mengembun. Peristiwa mengembun terjadi karena pelepasan kalor dari zat gas, hingga terbentuklah zat cair. Pernahkah kalian mengamati kejadian yang merupakan peristiwa mengembun? Berikan contohnya ya. Bisakah zat gas berubah menjadi zat padat? Pernahkah kalian mengamati salju? Ya, benar sekali. Salju terbentuk dari proses pengkristalan, yaitu perubahan zat gas menjadi zat padat. Adakah contoh yang lainnya? Benar sekali. Pada saat kalian mengetahui proses pembuatan es kering, maka itu juga proses pengkristalan. Mengapa kapur barus jika dibiarkan di tempat terbuka lama-kelamaan akan habis? Benar sekali. Peristiwa perubahan kapur barus yang lama-lama habis merupakan proses menyublim. Kapur barus yang awalnya zat padat berubah menjadi zat gas. Bukankah aroma harumnya dapat tercium di sekitar kita pada saat kapur barus mulai menyublim? Setelah mempelajari tentang perubahan wujud zat, pernahkah kalian memikirkan bahwa zat itu memiliki sifat fisika, yaitu warna, bau, kerapatan, kelenturan, titik leleh, titik beku, dan juga memiliki sifat kimia yang berhubungan dengan kemampuan suatu zat untuk bereaksi menjadi zat lain. Nah, dari kedua sifat ini, maka ada yang namanya perubahan fisika dan perubahan kimia. Apa sih perubahan fisika itu? Perubahan fisika adalah perubahan pada zat yang tidak menghasilkan zat yang jenisnya baru. Nah, kalau perubahan kimia berarti perubahan zat yang menghasilkan zat yang jenisnya baru. Pernahkah kalian menggunting-gunting kertas menjadi ukuran yang lebih kecil? Apa yang terjadi? Adakah zat baru yang dihasilkan dari proses menggunting kertas? Benar sekali, hanya ukuran saja yang berubah. Jadi, proses menggunting kertas bukan perubahan kimia, tapi perubahan fisika. Sama halnya pada saat kita menumbuk beras menjadi tepung, itu juga perubahan fisika. Bagaimana dengan proses pembuatan meubiler? Dari kayu dijadikan meja, kursi. Apakah termasuk perubahan fisika? Benar sekali. Nah, lantas apa perubahan kimia contohnya? Benar, pada saat kita membakar kertas, terbentuklah arang. Itu adalah zat baru. Berarti proses pembakaran adalah perubahan kimia. Adakah contoh yang lainnya?
Pernahkah melihat besi berkarat? Nah, proses oksidasi pada besi itu juga perubahan kimia. Karat adalah zat baru yang dihasilkan. Sama halnya dengan proses pembuatan tapai. Peristiwa fermentasi juga proses perubahan kimia. Nah, sekarang coba cari contoh yang lain ya. Benarkah semua zat itu berbeda-beda? Kenyataannya, setiap zat memiliki kerapatan zat atau massa jenis yang berbeda-beda. Itu artinya, zat tidak ada yang memiliki sifat yang sama. Massa jenis berfungsi untuk menentukan jenis zat. Setiap zat memiliki massa jenis yang berbeda. Dan satu zat berapapun massanya, berapapun volumenya, akan memiliki massa jenis yang sama. Massa jenis dapat kita hitung dengan menggunakan rumus Rho sama dengan massa dibagi volume, yang artinya massa jenis kita hitung berdasarkan besar massa dibagi volume benda. Agar lebih paham, yuk kerjakan latihan soal berikut ya. Pernahkah kalian melihat benda itu mengapung, melayang, dan tenggelam di dalam zat cair? Adakah hubungannya dengan massa jenis suatu benda? Benar sekali. Ternyata, jika benda memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada zat cair, maka benda akan mengapung. Dan benda akan melayang apabila massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Nah, sekarang bagaimana dengan benda yang tenggelam? Benda yang tenggelam ternyata memiliki massa jenis yang lebih besar daripada massa jenis zat cair. Nah, bagaimana untuk pembelajaran kali ini? Agar lebih paham, jangan lupa dicoba simulasinya ya. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.